Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 22 sampai dengan 26 November 2021. Jadi seperti biasanya di dalam satu video saya akan bahas 6 saham ya. Untuk minggu ini tanggal 22 sampai 26 November. Seperti biasanya saya langsung mulai ya. Yang pertama adalah ASIS atau ACE Hardware Indonesia Tbk. Jadi kalau kita lihat di grafik mingguannya ya untuk ASIS ya. Ini dia memang sedang testing area 1360 ya. Yang mana kalau penutupannya dia ditutup di bawahnya 1360 ya. Jadi sebenarnya sih kalau sudah kena trailing stop atau stop loss ya. Karena saya sudah sebutkan ini memang sudah turun di bawahnya supportnya 1360 ya. Um, tapi di sini saya lihat ada sedikit peluang ya. Jadi kalau misalnya dia berhasil rebound lagi mantul ke atas 1360 untuk ASIS ya, dia masih ada peluang paling tidak ya kita bisa dapat profit sekitar 7%-an ya. Ini targetnya resistennya kurang lebih sekitar area di 1495 sampai dengan 1500 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1360 ya, kalau yang mau spekulasi buy on weakness di dekat supportnya ya, sebenarnya boleh-boleh saja ya. Jadi supportnya itu sebenarnya ada dua area ya. Memang di bawah sini yang paling bawah di 1235, di sini adalah 1360 ya. Kalau kita lihat ini kurang lebih ya. Ini ekor panjang ya. Jadi kurang lebih di 1360. Jadi sebelumnya dia selama 1 2 3 4 5 ya. 5 minggu sebelumnya ya. Dia bertahan di atasnya 1360. Hanya saja minggu lalu dia di bawah 1360 ya penutupannya ya. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil rebound ke atas 1360, yang mau buy silahkan ya. Seperti itu ya, pasang aja stop lossnya di 1325. Itu untuk yang pakai grafik mingguan ya, seperti itu ya, support resistennya. Jadi target berikutnya di 1495, dan berikutnya lagi kalau dia berhasil naik ke atas 1495 boleh tambah lagi atau average up ya, target berikutnya di 1600 ya. Memang ini kecenderungan masih testing area supportnya 1360 ya. Jadi kalau dia rebound boleh buy bertahap ya. Nah, untuk daily-nya kalau kita perhatikan di sini ya, dia memang sempat turun terus ya. Kemudian kena 1325 dia rebound di sini ya. Sayangnya hari Jumat tanggal 19 November dia gagal bertahan di atas 1365 ya. Begitu ya. Uh, jadi kalau kita perhatikan di sini yang sudah punya hati-hati kalau dia turun lagi di bawah 1325 ya. Lebih baik jual dulu ya. Kalau yang mau buy ya kan, sebenarnya mau buy sekarang boleh saja ya, pasang stop lossnya di 1325. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak sih ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1365, uh, buy boleh ya. Kemudian naik lagi ke atas 1400 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1445 boleh tambah lagi. Target berikutnya di 1480 sampai dengan 1500-an kurang lebih ya. 1515 sampai dengan 1530. Jadi itu untuk S hardware ya. Jadi memang kecenderungannya kalau kita perhatikan di sini ya, uh, saya terus terang sudah buy ya hari Kamis ya. Waktu ini ya. Memang saya buy-nya spekulasi aja ya. Saya buy-nya nggak terlalu banyak karena saya lihat di sini stokastiknya mulai golden cross ya di area oversold ya. Biasanya sih kalau saya pakai stokastik untuk is hardware ini ya lumayan ya kalau trading cepat 1 sampai 3 hari ya seperti itu ya, atau maksimum 5 hari 5 hari atau 1 minggu ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini sih winning rate-nya kalau pakai stokastik di sini ya, memang sebelumnya di sini gagal, tapi kalau seringkali dia sudah lama di sini ya di area bawah ini ya oversold ya. Kalau dia berhasil breakout sih lumayan ya. Sebelumnya kalau di sini dia breakout ya lumayan naiknya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik lagi ya. Jadi yang mau spekulasi buy weakness silakan ya seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1530 ya, ya tidak menutup kemungkinan dia akan berusaha untuk naik ke atas 1590, dan berikutnya lagi targetnya di 1720 ya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja berhasil ya. Terus terang aja saya masih hold ya untuk Ace Hardware ya, barusan buy ya hari Kamis ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk LPPF, ini grafik weekly-nya untuk LPPF ya, masih naik lagi ya. Ini yang ngikutin saya sebelumnya ya, 4370 sudah saya gambarkan ya target price-nya ya, jadi sudah tercapai bahkan melampaui ya. Nah, sini yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop-nya di 4370 ya. Kalau dia turun di banyak 4370, dia akan cenderung testing resiko testing area supportnya di 3440 ya. Jadi selama bertahan di atas 4370, kira-kira target price berikutnya di mana? Nah, ini kalau kita gambarkan
Ini kurang lebih area targetnya ya. Resistennya berikutnya di 5525. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ya, tidak menutup kemungkinan dia bisa sampai sekitar ini ya. Ini sekitar area 7325 ya. Jadi kenaikannya memang ini saham masih super uptrend ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, kalau mau tambah lagi silakan ya. Tapi dengan catatan kalau turun di banyak seperti 370 hati-hati ya, seperti itu ya. Mulai pasang trading stop. Itu kalau yang pakai mingguan ya. Kalau dari daily-nya, ini kan sudah saya gambarkan ya. 4500 sudah tercapai. Jadi berdasarkan Fibonacci extension, karena sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low yang di bawah ya. Nah ini dia extension 127,2% sudah tercapai ya di sini ya, 4500 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, kalau mau buy high sell higher atau tambah lagi silakan ya, masih memungkinkan targetnya di sekitar 5500, yaitu Fibonacci extension 161,8%. Jadi LPPF ini sudah saya bahas lama ya, sejak dari bawah ya. Saya tarik Fibonacci retracement-nya, kalau dia naik ke atas 38,2% buy dan seterusnya ya. Sudah saya sebut sebelumnya ya. Ini juga area buy weakness, kalau nggak tercapai ya, saya juga bilang buy high sell higher ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini kalau misalnya mau tunggu koreksi, ini sebelumnya saya kasih gambar area buy on weakness 3400, tapi dia berhubung breakout lagi higher high ya. Jadi kalau mau buy on weakness di jalur uptrendnya ya, jadi ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kalau mau buy on weakness di jalur uptrendnya, mungkin bisa tunggu di area 3900 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 3900 ya, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3900 perusahaan kita beli ya. Jadi istilahnya kalau rebound mantul kita buy ya, seperti itu ya. Naik ke atas 4060 kita tambah lagi, breakout ke atas 4500 boleh tambah lagi ya. Nah selanjutnya kan targetnya sekitar 5500. Kalau mau tambah lagi ya setiap kelipatan 100 rupiah aja ya. Jadi naik ke atas 4600 tambah lagi, naik ke atas 4700 tambah lagi dan seterusnya. Ya, belinya bertahap aja karena ini jalur uptrendnya masih cukup kuat ya. Jadi kalau misalnya takut ketinggian, ya belinya bertahap aja. Walaupun nggak takut ketinggian, menurut saya sih nggak perlu terlalu agresif ya, karena volumenya dia masih walaupun ini rata-rata dia sudah mulai naik ya, sejak dia naik ya, tapi dia masih kurang tinggi ya. Sebelumnya kan di sini masih didukung dengan volumenya lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Jadi di sini sepertinya nggak seberapa banyak ya, seperti itu ya. Coba saya lihatkan apakah ada corporate action ya. Kalau untuk LPPF, kalau salah sentimennya dia adalah buyback ya. Jadi buybacknya paling lambat sampai tanggal 4 Februari 2022 ya, seperti itu ya. Biaya maksimalnya sekitar 500 miliar ya. Jadi buyback tahap kedua ya. Yang mudah-mudahan aja prosesnya lancar ya, seperti itu ya. Jadi untuk kuartal 3 tahun 2021 ya, memang dia ada ya sedikit perbaikan lah, seperti itu ya. Dibandingkan dengan periode sama dengan tahun sebelumnya ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja dia masih bisa naik lagi ya. Jadi bisa saja terkait isu buyback ya, bisa saja, tapi di sini fokusnya di pergerakan harganya saja ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Cuma saya di sini nggak gambarkan 4600, 4700 nggak saya gambarkan ya, karena terlalu dekat ya. Jadi nanti nggak kebaca angkanya ya. Jadi nanti tambah lagi setiap lipatan 100 ya. Kalau mau tambah lagi, buy-nya bertahap aja ya. Kalau yang mau buy high sell higher atau buy on weakness di area 3900. Itu kurang lebih untuk LPPF ya. Cukup. Berikutnya adalah EMTK. Jadi elang mahkota teknologi ya. Setelah dia naik tinggi di sini ya, naiknya sampai 2960 ya, mulai rally ya. Jadi ini koreksinya sudah lumayan dalam, kemudian dia mulai rebound ya. Di sini yang menariknya untuk EMTK selama dia bertahan di atas 1835 ya. Jadi untuk secara weekly chartnya ya, EMTK dia sih masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak tahu apakah karena sentimen akuisisi, apakah karena dia kan ada rencana IPO anak perusahaannya sehingga dia masih naik lagi atau rebound ya. Ya kita nggak akan pernah tahu. Pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya bagi sudah punya ya di 1835 itu weekly-nya ya, secara mingguannya. Jadi selama bertahan di atas 1835 dia masih peluang untuk breakout ke atas 2220 dengan target berikutnya di 2680 ya. Jadi belinya bertahap aja, tidak perlu terlalu agresif ya, seperti itu ya. Jadi kalau
Untuk daily-nya ini garis-garisnya memang lebih banyak ya, sudah saya gambarkan. Di sini resisten terdekatnya di 2100 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1935 dan 1835 ya. Area buy on weakness masih tetap sama ya. Kalau di daily chartnya di 1745 ya. Ini saya perpanjang. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 1745, belinya. Kalau dia berhasil rebound ke atas 1745 kita buy. Naik ke atas 1835 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi sejauh ini uptrendnya masih lumayan ya. Dia ada di proses recovery lah seperti itu ya, mulai rebound ya. Kalau yang mau buy, tunggu buy on weakness atau buy high sell higher ya. Naik ke atas 2100, buy, naik ke atas 2150 tambah lagi, naik ke atas 2190 tambah lagi dan seterusnya. Di sini garis-garisnya memang banyak ya. Jadi belinya sih bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya seperti itu ya. Sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau dia berhasil naik lagi, pasang trailing stop jangan lupa ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Senar? Boleh aja pasang stop lossnya di 1935 dan 1835 ya. Itu yang mau buy sekarang ya. Tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 2100 barusan tambah lagi ya. Kalau dia masih dibayar 2100 bisa saja dia side base ya. Jadi kalau side base berapa lama ya kita nggak tahu. Daripada nunggu kelamaan dan resiko breakout ke bawah supportnya ya. Jadi breakdown ya istilahnya ya. Ya lebih baik tunggu sekalian breakout atau tunggu buy on weakness ya. Kalau dia koreksi kemudian rebound barusan kita buy. Kurang lebih cukup ya untuk EMTK. Berikutnya untuk SCMA ya. Jadi SCMA ini weekly-nya belum pernah saya bahas ya. Jadi support terdekatnya ya kalau kita perhatikan di sini ya. Ini resistennya sekitar angka di sini ya 468 ya. Kemudian support areanya ya kurang lebih ya ini ya terdekat ya di 359, banyak lagi di area 330 ya. Jadi sebenarnya sih untuk SCMA selama dia bertahan di atas 359 dia masih ada peluang untuk rebound lagi ya. Karena ini sideways ya. Jadi yang suka trading sideways di jalur uptrendnya ini terus terang aja masih di jalurnya lumayan bagus lah ya. Jadi kalau kita perhatikan ini hitungannya masih di jalur uptrendnya ya, bukan di bawah sini ya. Seperti itu ya. Jadi mau trading sideways di sini mau spekulasi buy on weakness silakan ya. Asalkan selama bertahan di atas 359 dia masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Itu kalau pakai weekly atau mingguannya. Terus kemudian kalau pakai daily ya kan. Ini untuk SCMA ya. Ya kalau kita perhatikan di sini ya. Saya coba tarik garisnya Fibonacci retracement dari ini aja ya. Dari sini sampai sini ya. Karena dia belum berhasil breakout ke atas jadi masih valid ya. Saya pakai garis sini ya kurang lebih ya. Jadi bentar. Saya paskan aja. Di sini di area high-nya di 510 ya. Jadi sebenarnya ini lumayan akurat ya kalau pakai Fibonacci retracement ya. Ini kelihatan 61,8%, ini kurang lebih 50% ya. Ini area supportnya ya. Sekarang ini supportnya. Jadi dia testing Fibonacci retracement 38,2% sekarang ya. Yang terakhir sih dia terlihat seperti rebound ya. Tapi walaupun ini candle hijau, kita jangan terlalu agresif ya. Ini arahnya masih cenderung ke bawah ya. Jadi belinya bertahap aja. Di sini kalau kita tarik garis ya 422 ya. Kita saya bantu garis-garisnya dulu. Jadi kalau mau spekulasi buy on weakness sekarang pasang stop lossnya di low-nya ini ya 380 dan maksimum di 359 ya. 359 itu dari swing low-nya yang tanggal 14 Oktober ya. Jadi intinya di sini kalau dia berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement 38,2%, itu dia masih peluang untuk breakout lagi ke atas 446 ya seperti itu ya. Jadi target price berikutnya kalau mau tambah lagi 406 kemudian 412 ya. Jadi ini belinya bertahap aja. Mau buy sekarang boleh atau tunggu dia naik ke atas 406 buy ya. Naik ke atas 412 tambah lagi, naik ke atas 422 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja. Mudah-mudahan dikasih rebound ya. Seperti itu ya. Saya lihat sih ada peluang ya. Apalagi ini memang volume rata-ratanya dia naik ya. Tapi harganya kan masih cenderung turun ya karena belum berhasil breakout ke atas 412. Jadi belinya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak. Yang mudah-mudahan dia lancar sampai 446 ke atas. Itu untuk SMA.
Surya Citra Media Tbk. Oke, berikutnya untuk BMTR ya. Jadi BMTR ini mulai menarik perhatian saya selain MNCN-nya. Tapi terus terang aja saya punya BMTR nggak sebanyak saya punya MNCN-nya. Jadi menurut saya sih memang ini masih sideways ya. Kalau saya sebelumnya bilang Antam itu King of Sideways, ini mungkin Queen of Sideways gitu ya. Jadi ratunya sideways. Ini sidewaysnya lama banget ya. Tapi kalau kita sabar, fokus dan disiplin, kalau setiap kali dekat koreksi dekat dengan supportnya, kita buy ya, jual di dekat area resistennya sekitar 290, lumayan ya profitnya. Jadi sebelumnya saya sudah profit juga ya, sebagian saya jual ya. Tapi kalau di sini yang menariknya ya, kenapa saya bahas, kalau dia berhasil naik ke atas 290 ya, dalam 1-2 minggu ke depan mudah-mudahan ya, itu dia target price-nya lumayan tinggi ya, sampai 328 di sini ya. Kemungkinan besar bisa tercapai. Jadi memang cenderung sideways, tapi kalau breakout ke atas 290, menurut saya sih jangan ragu-ragu untuk buy ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya kalau dia naik ke atas 290, dia naiknya kencang ya, bisa sampai 328 minimal ya. Ya mudah-mudahan naik, kalau dia breakout kali ini sama ya ke 328. Itu dari weekly-nya seperti itu. Apalagi Lo Keng Hong dia punya sahamnya ya. Mudah-mudahan aja masih bagus ya. Ya kalau kita lihat berikutnya di sini untuk daily-nya ya, untuk grafik daily-nya yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di 270, maksimum di 258 ya. Ini garis lurus 258 ya. Kalau mau spekulasi buy on weekly sekarang boleh ya, pasang stop loss-nya di 270, maksimum di 258. Ini kalau dia naik lagi ke atas 284, tambah lagi naik ke atas 290 ke atas, tambah lagi ya, sudah saya sebutkan. Kalau dia berhasil breakout ke atas 290, ini kemungkinan naiknya bisa tinggi ya. Memang di sini ekornya panjang ke atas ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini dia cenderung gap up ya, kemudian turun ya. Jadi masih ada peluang nggak Pak Sunar? Ini masih ada ya. Jadi mudah-mudahan aja dia lancar sampai paling nggak ya sekitar 320-an ya. Atau dia naik breakout ke atas 290. Belinya bertambah aja ya kalau sekarang ya, karena masih cenderung sideways-nya lumayan lama ya seperti itu. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Raja ya. Sudah lama seingat saya nggak bahas Raja ya. Kalau kita lihat supportnya di 180, ini resistennya di 234, berikutnya lagi di 256, ini 286 ya. Ini support resistennya untuk Raja ya. Saya sudah gambarkan. Memang ini cenderung sideways ya. Tapi sideways-nya ini masih cukup menarik ya, karena menurut saya sih walaupun kalau kita lihat dari tren tahun 2018 memang ini cukup di bawah ya. Tapi coba saya tarik Fibonacci retracement-nya ya dari puncaknya sini ke bawah sendiri ya. Di sini ya. Ya, kurang lebih lah ya. Nah, ini memang secara primary trend jangka panjangnya dia masih cenderung downtrend ya, karena belum berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, seperti itu ya. Ini saya tarik, saya hapus saja. Jadi kalau dilihat areanya masih sideways dan ini masih cenderung testing 180 ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness sih menurut saya masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Karena kalau saya lihat dari daily-nya ya, ya. Ini ada sunul di sini kan 190 ya. Sejauh ini sih kalau kita lihat ini low-nya dia mulai naik ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi di sini target terdekatnya atau resistennya di sekitar area 214 ya, kurang lebih ya di sini ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh spekulasi buy on weakness ya. Pasang stop loss-nya di 197 dan 190. Itu untuk Raja ya. Oh, dia naik ke atas 214. Target berikutnya dia akan kemungkinan besar menguji untuk breakout ke atas 234 ya. Kalau garis saya di 238 sebelumnya ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 214, kalau mau tambah lagi silakan ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 234, tambah lagi boleh ya. Target berikutnya di 248, 254 dan 262 ya. Sebenarnya masih ada peluang ya menurut saya ya. Ini untuk emiten Raja ya. Diambil dari Fibonacci retracement dari low di sini dan high-nya yang di sini, itu Fibonacci retracement 61,8% di area sekitar 157-an ya. Jadi sebenarnya sih masih cukup bagus lah ya trennya untuk jangka menengahnya ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja
dia berhasil breakout ke atas ya. Jadi ini kalau dia breakout lagi ke atasnya ini ya, swing high-nya 320, ada kemungkinan bisa sampai 390, 420, 480 ya, sekitar Fibonacci extension 161,8%. Jadi ini lumayan rapi sih ya. Kalau saya tarik Fibonacci retracement-nya, extension-nya, ini area support-nya ya. Dia mantul kemudian turun ya, testing kemudian koreksi ya. Kemudian di sini pas dia rebound testing area resistance Fibonacci extension 107,2% ya. Ya ada peluang untuk naik lah ya, masih cukup potensial lah seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya ini untuk 6 saham untuk analisa minggu 22 November sampai dengan 26 November 2021. Seperti biasanya jangan lupa cek video yang lainnya ya. Di playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk analisa saham mingguan. Itu saja saya rasa cukup ya. Saya nggak lupa juga, saya ucapkan selalu doanya semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.